Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi yang luar biasa. Selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya Agus Said, dan pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi berbagai hal menarik tentang materi PAI yang akan memperkaya pengetahuan dan keimanan. Sebagai bagian dari pembelajaran kita, Anda akan mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami, contoh yang relevan, dan tips yang bermanfaat untuk memudahkan Anda dalam memahami materi ini. Selamat pagi, anak-anak. Pada hari ini, kita akan mempelajari salah satu aspek penting dari rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam yang harus diyakini dan diterima dengan sepenuh hati. Kitab-kitab ini merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-Nya untuk memberikan petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Pengertian kitab. Kitab yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Pengertian suhuf. Suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Ada persamaan dan perbedaan antara kitab dan suhuf. Persamaan, kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah. Perbedaan, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah. 1. Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab, Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Al-Isra, ayat 2. Adapun isi kandungan kitab Taurat meliputi hal-hal berikut. 1. Kewajiban meyakini keesaan Allah. 2. Larangan menyembah berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. 4. Supaya mensucikan hari Sabtu, Sabat. 5. Menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Isra ayat 55. Artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur, Mazmur, berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. 3. Kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Maidah ayat 46. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok, antara lain, 1. Perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. 2. Ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. 3. Ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak, rakus. 4. Pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. 4. Kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Furqan ayat 1. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Alhamdulillah, kita telah sampai di akhir pembelajaran kita hari ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah mempelajari betapa pentingnya iman kepada Taurat
Zabur, Injil, dan Al-Quran, serta bagaimana setiap kitab tersebut memiliki perannya masing-masing dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Jangan lupa untuk terus belajar dan bertanya jika ada hal yang belum kalian pahami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman yang mendalam dan istiqomah dalam mengikuti ajarannya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanaka wahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.